sini kita tidak hanya belajar klik dan ketik, tapi kita bereksperimen, kita pahami logika di balik spreadsheet atau Microsoft Excel. Saya Latif dan ini adalah Deverimen. Oke teman-teman, kita mulai pembelajaran untuk Excel pemula. Yang pertama-tama kita akan buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Yang ditampilan di sini itu aplikasi Excel tahun 2013. Ya, dari Excel itu ada yang sudah terbaru, ada mungkin yang terlama. Kurang lebih 98% tampilannya untuk screen-nya itu sama seperti itu. Nah, di sini untuk yang saya tampilkan di sini itu adalah Microsoft Excel tahun 2013. Di sini ada menu-menu tampilan awal yaitu recent yang pernah dibuka, kemudian di sini juga ada kalender, mungkin template yang akan digunakan atau mungkin membuat grafik dan lain-lainnya yang dibutuhkan. Nah, kita untuk pembelajaran kali ini kita buka untuk menggunakan blank workbook ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan Microsoft Excel tahun 2013 dengan blank page atau halaman kosong. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan di video kali ini bahwa Microsoft Excel itu ada beberapa menu-menu, ada beberapa fitur-fitur atau template atau mungkin ribbon, kalau di sini bahasanya ribbon ya. Nah, yang pertama yang saya sampaikan ke teman-teman adalah di sini yang paling atas ini namanya title bar, yaitu adalah nama file yang biasa kita munculkan. Contohnya kita simpan dengan nama pelatihan ya, pelatihan. Nah, ketika kita save pelatihan, maka nama title barnya ini menjadi pelatihan Excel SX. Nah, kemudian ada lagi menu yang namanya ini menu bar. Di setiap menu bar itu terdapat ribbon atau isi dari fitur ya, atau mungkin yang akan kita gunakan. Contoh di home ini ada cut, ada copy, ada jenis font, ada alignment, terus kemudian number, formatting sampai dengan editing. Kalau yang di insert ini juga ada table, ada charts, report dan lainnya. Juga baik layout itu ini untuk mengatur halaman kita nanti untuk yang mau di print atau apa gitu. Kemudian formula ribbonnya juga tersendiri lagi, tidak sama dengan di menu lainnya. Kemudian data, review, view sampai developer. Nah, untuk selanjutnya yang saya kenalkan adalah kolom. Nah, di sini Excel itu pasti ada yang namanya kolom dan baris. Kalau kolom itu yaitu adalah huruf yang ada di atas ini. Ini namanya kolom A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, kalau kolomnya itu sudah sampai Z, itu nanti akan kembali lagi ke AA dan seterusnya. Gitu ya. Untuk kolom itu berarti yang menurun. Nah, yang menurun ini namanya kolom. Kalau yang mendatar ini namanya baris. Di baris ini ada namanya AA1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya, nah kalau kita lihat ada di klik ini ya, yang di kotak ini namanya sel aktif. Nah, setiap sel aktif itu ada namanya, biasanya terletak di name box atau mungkin kalau kita sudah di luar kepala itu kita sudah bisa membacanya. Contoh kalau di name box itu letaknya di sini. Contoh ini A1, maka di sini namanya A1. Kalau kursor saya selnya saya pindah, sel aktifnya saya pindah ke E di sini, maka dia muncul E2. Nah, itu ya teman-teman, namanya sel.
ketika kita letakkan untuk mengetik atau input data ada di sini. Kemudian ada lagi ini namanya formula bar, atau biasanya kita nanti kalau mengetik rumus di sini atau ngetik apapun juga di sini akan menampilkan. Nah, kalau misalnya kita blok seperti ini namanya range. Range-nya itu dari A1 sampai dengan D6. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Di dalam tampilan ini ada yang namanya sheet atau lembar. Nah, sheet ini bisa ditambah teman-teman, bisa ditambah, bisa di delete, atau mungkin bisa juga diganti nama. Kita coba ganti nama ya. Untuk di sini kita tulis lembar 1. Terus kemudian kita mau nambah nih, kita klik aja nih tambah new sheet. Kita tambahkan jadi lembar 2. Oke. Nah, nanti akan muncul lembar baru lagi. Nah, kita sekarang coba aja untuk mengetikkan sesuatu di sini. Kita data raport anak sekolah dasar juara ya. Kita ketikkan ini ada nomor, ada nama, kemudian ada perolehan, di sini mungkin apa ya, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris. Nah, di sini kita sudah mengetikkan beberapa contoh data, namun untuk tampilannya masih belum rapi. Ada yang kalimatnya menghilang, contoh ini nilai mat, nilai bah. Nah, ini kita bisa atur untuk menjadi tampilan yang lebih enak kita lihat dengan cara kita pindahkan kursor di antara kolom yang akan kita atur kelebarannya. Contoh ini ya, nomornya kita kecilkan, namanya kita panjangkan sedikit. Matematika ini kita bisa tarik seperti ini, matematika, atau mungkin bisa kita double klik. Nah, seperti itu. Kita contohkan, masukkan angka 1, 2, 3, 4. Namanya kita tuliskan, namanya Supron Adib Budi sama ya. Namun di sini kita bisa mengetikkan misalnya nilai matematikanya 70, 100. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi video kali ini kita membahas untuk pengenalan saja sementara. Untuk di part 2 nya nanti kita akan lanjutkan video untuk Excel, belajar Excel untuk pemula ya. Mungkin demikian aja video kali ini, cukup untuk sementara. Yang saya jelaskan untuk part pertama ini adalah untuk pengenalan nama-nama ini aja. Nanti kita lanjut di part 2 nya.